Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Oke, ini adalah lanjutan dari materi kelas 8. Di materi ini, persamaan garis lurus, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengenal persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk dan variabel. Yang kedua, menggambar garis lurus pada bidang kartesius. Dan yang ketiga adalah menghitung kemiringan atau gradien suatu garis lurus. Oke? Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus yang biasanya kita singkat menjadi PGL, yaitu suatu perbandingan antara koordinat X dan koordinat Y dari dua titik itu ada di suatu bidang kartesius yang membentuk sebuah garis. Jadi garis lurus itu adalah kumpulan dari titik-titik tadi, titik-titik X dan Y. Paham kan? Contohnya seperti ini. Saya ada contoh persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan X. Nah, tabelnya seperti ada di samping. Jika X-nya 1, maka Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. Karena persamaannya Y sama dengan X. Setelah dari tabel tersebut, kalian pasangkan titik-titiknya ke bidang kartesius seperti ini. Nah, X-nya 1, Y-nya 1 berarti 1,1. Seterusnya 2,2, 3,3, dan seterusnya sampai 6,6 kan? Kemudian kalian tarik sebuah garis lurus dari titik-titik tersebut. Jadilah persamaan garis lurus. Seperti di tabel 2 juga, saya ada persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan X plus 2. Tabelnya seperti ini. Kalian bisa amati. Untuk Y sama dengan X plus 2, jika X-nya saya masukkan nilai 0, maka Y-nya menghasilkan 2 karena 0 ditambah 2. Jika saya masukkan X-nya sama dengan 1, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3. Sama seperti di yang pertama, kalian masukkan juga titik-titiknya. Nah, 2,0, terus 1,3, 2,4, dan seterusnya sampai 5,7. Kemudian tarik garis lurus. Nah, jadilah persamaan garis lurus yang kedua. Warna orange dan warna biru. Kalian amati dulu. Kemudian, apa hubungannya antara X dan Y pada tabel tersebut? Ternyata Y sama dengan X dan Y sama dengan X plus 2 merupakan bentuk persamaan garis lurus. Bentuk persamaan garis lurus ini mempunyai bentuk umum. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, dengan M adalah koefisien. Nah, kalian pasti ingatkan koefisien dan variabel. Dan C-nya adalah konstanta. Ingat ya, M-nya koefisien, C-nya adalah konstanta. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian, materi yang kedua adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Menggambar grafik persamaan garis lurus, Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius. Oke, contohnya kita akan menggambar Y sama dengan 2X plus 3. Oke, untuk menggambar ini, kalian sediakan buku streaming ya, buku kotak-kotak. Buku kotak-kotaknya seperti ini. Contoh buku kotak-kotaknya. Nah,
Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Nah, kita cari dulu titik-titiknya sebelum menggambar. Bagaimana caranya? Kita pilih X-nya sembarang bilangan. Mulai dari berapapun sampai berapapun, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan untuk memilih X. Di sini saya memilihnya X-nya adalah min 4 atau negatif 4. Karena saya memilih X-nya negatif 4, berarti pada persamaan Y sama dengan 2X plus 3, X-nya saya ganti negatif 4. Berarti dihitung 2 kali negatif 4 ditambah 3, sama dengan negatif 8 ditambah 3, sama dengan negatif 5. Berarti kalau saya memilih X-nya sama dengan negatif 4, maka Y-nya menghasilkan negatif 5. Pasangannya negatif 4 dan negatif 5. Seperti itu. Terus saya memilih lagi X-nya negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 3. Sama dengan negatif 3. Seterusnya saya sampai memilih X-nya sama dengan 2. Jadi saya batasi sampai 2 saja. Kalau kalian mau semakin banyak titik, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, terserah kalian. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak, yang pas-pas saja. Oke, kalau X-nya saya pilih 2, berarti 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Intinya persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Yang diganti adalah nilai X-nya. Kalian yang ganti nilai X-nya, lalu nanti akan menghasilkan nilai Y-nya. Setelah kita menentukan titik-titiknya, kita daftar di tabel. Kita pasangkan X dan Y-nya pada tabel. Seperti ini. Tabelnya bisa diamati ya. Tabelnya. Di sini X-nya negatif 4, Y-nya negatif 5, maka titiknya menjadi negatif 4, negatif 5. Terus sampai terakhir 2, Y-nya 7, berarti pasangannya 2,7. Setelah dapat dari tabel ini, kita gambar di bidang kartesiusnya. Tinggal kita gambar deh. Kita pasangkan titik-titiknya ya, kita susun. Terus, lalu kita tarik garis lurus. Jadi deh, menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke? Ya, sip. Oke, selanjutnya materinya adalah menghitung kemiringan atau gradien sebuah garis lurus. Kemiringan atau gradien ini disimbolkan dengan huruf M. Nah, contohnya seperti ini ya, ada ranjang tidur dengan ada tangga yang miring. Kemiringan itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Kalau kalian ingat bentuk umum persamaan garis lurus tadi kan Y sama dengan MX plus C. M itu adalah kemiringannya. Jadi dia sebagai koefisien juga sebagai kemiringan atau gradiennya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nih, saya beri contoh ya, menghitung kemiringan atau gradien sebuah garis lurus. Oke, jika diketahui sebuah garis dan 2 buah titik yang dilalui garis tersebut, bagaimana cara menghitung kemiringannya? Gambarnya seperti ini. Ya, ada sebuah garis lurus melewati 2 titik A dan B. A-nya yaitu negatif 2, negatif 1. Dan B-nya adalah 2,7. Bagaimana menghitung kemiringannya? Nah, kita gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, kalian perhatikan rumusnya ya. Sebelum masuk ke rumusnya, tulis dulu 2 titik yang melewati garis tersebut. Pastinya kan ada 2 titik. Yang pertama adalah
X1 dan Y1. Titik yang kedua adalah X2 dan Y2. Saya tulis dulu ya. Untuk X1 dan Y1-nya adalah negatif 2 dan negatif 1. Berarti X1-nya negatif 2, Y1-nya negatif 1. Sedangkan X2, Y2 adalah 2,7. X2-nya 2, Y2-nya 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadilah Y1-nya 7 dikurangi negatif 1 per 2 dikurangi negatif 2. Min ketemu min jadinya plus. Maka hasilnya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kemiringan dari garis tersebut adalah 2. Paham ya? Oke? Nah, ini cara yang pertama untuk menghitung gradien. Jadi ini adalah soal yang pertama. Ada beberapa jenis. Ini adalah jenis yang kedua. Sama-sama menghitung kemiringan atau gradien. Jika diketahui sebuah persamaannya saja, tanpa diketahui gambar. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ingat-ingat lagi. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini saya beri tanda merah M-nya karena dia adalah gradiennya atau kemiringannya. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut ini. A. Y sama dengan 3x min 5. B. Y sama dengan 4 plus 3x. C. 2x ditambah 4Y sama dengan 8. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, Y sama dengan 3x min 5. Kita ingat lagi bentuknya Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya otomatis sama dengan 3. Kan M itu dekatnya X. Berarti kalau di persamaan Y sama dengan 3x min 5, M-nya sama dengan 3. Karena yang di dekat X-nya adalah 3. Ostosmastis itu ya. Kemudian ada lagi Y sama dengan 4 plus 3x. Nah, ini kan bentuknya kebalik. Kita balik dulu. Berarti Y sama dengan 3x plus 4. X-nya kita taruh depan. Yang punya X taruh di depan, yang tidak punya atau konstan taruh di belakang. Berarti M-nya sama dengan 3. Sama ya. Kemudian ada 4x plus 2Y sama dengan 8. Nah, bentuk ini kan berbeda dari yang sebelumnya. Kita rubah dulu. Berarti yang X-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan yang ada X-nya. Berarti kan 4x. 4x kita pindah ruas sebelah kanan menjadi negatif. 2Y sama dengan 8 negatif 4x. Kemudian Y-nya masih ada angka kan, yaitu 2. 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagi. Berarti Y sama dengan 8 bagi 2 dikurangi 4 per 2x. Berarti Y sama dengan 4 min 2x. Kita balik menjadi Y sama dengan min 2x plus 4. Nah, dari sini kan kita tahu gradiennya, yaitu negatif 2 gradiennya. Oke, kalau tidak paham nanti bisa dicek lagi atau diulangi lagi langkah-langkahnya. Ini adalah soal latihan. Silakan kalian amati dulu, baru kalian coba-coba. Ada 2 soal. Yang pertama menggambar dan yang kedua adalah menentukan gradien. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.